Dia kan tak buka, tapi coba bangun dhuwur. Fair toh? Iki wali kota sih ngomong ini. Silakan besok beroperasi tapi berhenti atasnya. Tolong ajarkan kepada siswa bagaimana mentaati peraturan. Karena siswa besok adalah orang-orang yang menjadi pemimpin di Surabaya ini. Maka ketika menjadi seorang pemimpin di Surabaya, maka siswa harus diajarkan hal-hal yang baik dan dimulai dengan kebaikan dulu. Jadi cek menegede siswa nih, cek ngerti. Oleh operasional langsung nggak boleh. Seperti membangun sekolah atau membangun tempat ibadah. Maka disitulah diawali dengan sifat yang baik, dimulai dengan yang baik. Karena kita mengajarkan murid-murid kita menjadi murid-murid yang baik. Dibangunlah yang namanya sekolah Cokrawinoto tadi ya. Ono surat peringatan, jangan membangun dulu, karena bangunannya itu tidak memiliki IMB. Setelah itu ngurus suratnya gak ono, tidak bisa kan punya IMB. Sudah diperingatkan itu berarti apa? Jangan membangun. Tapi alhamdulillah dibangun terus. Sing salah sopo ini? Makanya saya ingin meluruskan, mulai sesuatu yang baik dengan niatan yang baik, dengan hati yang baik. Karena sekolah menciptakan kader-kader orang yang baik. Kalau sudah dimulai tidak dengan baik, tidak dengan kebaikan, mau jadi apa murid-muridnya tadi? Tapi saya hanya diam saja melihat itu. Sambil saya mau lihat seperti apa. Makanya saya bilang, kalaupun disegel itu karena apa? Iki terus bangun. Biyen niku mesak mini bangunane. Wis peringatan, tambah dibangun, yo disegel. Itulah kekuatan. Pemerintah punya rasa kemanusiaan. Tapi rasa keadilan punya, tapi keadilan itu harus rata sama. Bayangkan sekolah non muslim yang ada di Gunung Anyar, ingat? Gak bisa dibangun, gak ada IMB. Bisa tutup. Gak boleh dibangun. Berarti saya ingin di Surabaya ini mau sekolah muslim, sekolah non muslim, sekolah swasta, sekolah negeri, semua perlakuannya harus sama. Ini yang harus dicamkan oleh warga Surabaya. Nah berarti lah iki gak ada sertifikat, gak ada hak bukti kepemilikan, tapi sudah berdiri, ya kita biarkan, silakan beroperasi, tapi kita bangun terus. Lagi berarti sing salah sopo. Nah, berarti disitulah mungkin teman-teman menggunakan rasa sebagai pemerintahnya. Ya wes cek dengan begini akan tahu. Lah kalau tak elingno balik-balik kok terus bangun. Coba kon mandek bangune, sekolahnya melakukan terus, tapi bangunnya mandek. Sehingga apa? Sehingga kan ada rasa keadilan semuanya. Sing rasa gaji tanah dibangun. Bayangkan kalau sekarang jenengan dia tidak punya surat tanah sampai bangunkan dia bangun terus. Terus ya apa dari pemerintah? Akan di sisi yang salah dan benar. Tapi insya Allah saya harus yakin betul mana yang hak, yang batil betul tak sebut, tak lakoni. Berarti sama. Makanya kalau saya tidak mengatakan begitu, maka sekolah non muslim pun gak adil dengan sekolah non muslim yang saya tutup. Nah inilah berarti harus ada keadilan. Tidak bisa. Berarti apa? Kalau dia itu tidak membangun dan ketika ada peringatan dia berhenti, maka sekolahnya akan berjalan. Itu tambah dukur loh bangunan ini. Terus kalau izin IMB ini, kalau surat tanah tambah dukur. Yo mbok mandek bangunan nih. Setelah itu selesaikan dulu. Ini biarkan sekolah. Berarti sing sombong sob. Yang punya sekolah mengorbankan muridnya atau pemerintahnya yang salah. Nah, ini harus dipikirkan. Ini pasti akan ada pro kontra. Tapi kalau kita ini punya hati yang baik dan kita ini memulai dengan yang baik, kalau kita untuk kepentingan anak-anak kita, mandek bangunan ini. Iya, ada gaji tanah, mandek sih tak selesai, no, tapi anak tetap sekolah. Tidak ada ego yang berjalan di antara kita. Tapi ini tetap dengan kekuatannya. Oh nanti orang akan melihat pendidikannya, yang dibuat tameng pendidikannya. Salah. Pendidikannya harus diajarkan dengan yang baik, dengan lisan yang baik. Ada dua catatan. Kalau sekarang mereka mengatakan, Pak aku janji gak bangun sih, kata operasi ondukure. Bahwa saya ini untuk silakan jalan, tapi jangan membangun terus. Tapi saya ingin dia mengatakan dulu, iya aku salah, aku harus diperingatkan tapi tetap bangun. Pernah nggak keluar kalimat itu? Pernah nggak masyarakat tahu? Harusnya ngomong dong, jangan dihalangkan. Iya Pak, aku ya orang salahi. Ketika bangun diperingatkan tapi bangun terus. Loh ini kan juga tidak mengajarkan yang baik. Mosok aku ngomong sampai muridku, murid, kamu besok jadi anak harus jujur ya, harus taat aturan. Bener nggak guru mengajarkan begitu?
Tapi lek ngajar gak tempat aturan terus ya apa? Nah ini yang tolong diambil apa ilmunya, filosofinya mengajar itu seperti itu. Lah saya apa? Ya ayo lungguh. Saya kan panggil teman-teman setelah pulang dari umroh, saya tahu panggil dulu semuanya. Kumpulkan jadi satu. Di depannya wartawan ngomong. Pernah nggak dikasih peringatan? Setelah itu dia bangun terus. Kalau dia sudah mengucapkan kata yos aku salah pak, aku mandek sih sampai kemari, silakan. Tapi jangan pernah dibangun yang atasnya. Sehingga apa? Dia harus bisa menghargai dan mengamankan murid-muridnya. Tidak ada dengan rasa egonya untuk meninggikan, untuk mencari murid baru. Tidak begitu. Nah ini loh, saya ingin meletakkan pada tempatnya. Kalau yang menjadi korban itu adalah siswanya, kesombongan siapa? Pertanyaan saya kesombongan itu, egonya saya membangun kebangunan itu, mengorbankan siswa, atau egonya pemerintah mengorbankan siswa? Berarti kan kudunya mandek. Ketika pemerintah sudah bilang, mandek bangunan ini, ojo ego bangun. Kalau kita tidak pernah ego, tidak pernah mengutamakan kepentingan kita dan mengutamakan kepentingan umat, maka aku mandek bangunan. Ada tetap takon sekolah. Tapi dia harus berhenti bangunannya karena tidak punya izin. Lah kita harus dibangun alasannya sekolah. Ya, tolonglah. Awak dhewe dadi orang beragama harus tahu lah. Mandek kok sih? Berarti kira, takok, berarti egone sapa? Egone pemerintah, egone sekolah, atau egonya siapa? Atau egonya pribadi terkait yayasan? Nah, itu Joko, iku apa jenenge wis ana peringatan sing tembangun. Nah, wis Pak sampeyan niku kok enggak, wis mandek ya sekolah. Tapi saya hanya ingin mengatakan, ayo taati aturannya, jangan pernah ego mengorbankan yang lain. Sehingga kalau ternyata gak duwe, ya wis mandek penemenen. Makanya aku takut iki egone sapa sih? Egone pemerintah, egone sekolah, ego yayasan atau ego per orang? Ini yang mau saya cari sebenarnya. Bangun itu sudah punya surat izin atau tidak? Surat bukti kepemilikan. Kalau jenengan kira-kira bangun sebuah tanah yang tidak ada suratnya, terus sampean bangun, terus ada orang lain yang mengatakan bahwa itu tanahku Pak, terus kita berhenti, kita tidak pernah memberikan IMB, ya apa posisi ini? Sama seperti itu. Makanya melihat satu permasalahan jangan dilihat. Sekarang masyarakat tahu nggak sih apa artinya segel itu? Karena orang dipelintir. Segel itu nyegel sekolah, enggak nyegel bangunan sing ndukur. Tapi kenapa dulu diperingatkan tetap bangun terus saya? Sebenarnya sekolah biarkan sekolah, tapi bangunannya mandek. Itu kan ada sekolah di bawah ya? Yang dibangun atasnya kan? Ya. Dan apa dia bangun terus sing ndukur? Katanya nggak cukup Pak yang bawah itu Pak. Loh selama ini pertanyaan saya sekolahnya gimana? Rumah warga. Ya, tetap ada, tapi katanya ada yang teras-teras. Akhirnya jadi rancu. Sudah bangun kamu sekolah seperti itu, seperti sekarang lakukan. Nanti yang atas ini berhenti. Tunggulah yang punya surat tanahnya ada atau IMB-nya ada. Ini lakukan seperti biasa. Loh kenapa puluhan tahun dilakukan koyok ini, moro-moro lagi bangun koyok ini, karena suratnya, karena izinnya. Itu loh maksudku. Nah, itu loh yang. Selama ini ada data pemerintah kota nutup sekolah itu, kan kan nutup. Masuk karena IMB ini, tapi yang ngukur itu loh ya, mandek kok. Pasti akan saya buka, tapi saya minta yang namanya yayasan berhenti bangun atasnya. Pasti tak buka, tapi berhenti tuh ya atasnya. Kalau enggak, dia kasih tahu Pak. Bisa membunuh perdata loh Pak, bisa membunuh pidana loh. Karena dia melakukan itu dan dia sebenarnya gini, kalau dia mau menyadari, kita mau menyadari, loh yore aku sing salah sing ndukur. Ya wis lah, tadi yang saya bilang, saknore anak-anakku cek sekolah rek, tak terus lagi aku sing mandek, lha aku jenenge ngalah. Tak melok aturan sih, makanya dia kan tak buka, tapi coba bangun ndukur. Fair toh? Berarti bisa beroperasi ya bawahnya untuk... Oleh, dukurnya mandek kok. Iku udah pesenku. Iki wali kota sih ngomong ini. Silakan besok beroperasi tapi berhenti atasnya. Tolong ajarkan kepada siswa bagaimana mentaati peraturan. Karena siswa besok adalah orang-orang yang menjadi pemimpin di Surabaya ini. Maka ketika menjadi seorang pemimpin di Surabaya, maka siswa harus diajarkan hal-hal yang baik dan dimulai dengan kebaikan dulu. Jadi cek menegede siswa nih, cek ngerti. Oleh operasional, so pasti gak oleh.